Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Faradila dari absen 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Jenggala. Jadi Kerajaan Jenggala adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1042 dan berakhir di sekitar tahun 1135-an. Jadi kira-kira kerajaan ini tuh berdiri sekitar 93 tahunan saja. Nah, wilayah kerajaan ini itu membentang dari Tembelang, Jombang hingga Banyuwangi yang saat ini menjadi pusat wilayah kebudayaan Wetanan. Selanjutnya dari segi bahasa, jadi Jenggala ini diperkirakan berasal dari kata Hujung Galuh atau disebut Jungyalu berdasarkan catatan Cina tahun 1225 yang tertulis di buku Chufaje. Selanjutnya, diperkirakan juga kata Jenggala itu berasal dari bahasa Sanskerta atau Janggala yang berarti kasar dan gersang. Tetapi kalau kita mendengar kata kasar dan gersang itu lebih merujuk ke sesuatu yang negatif, seperti kalau gersang itu kayak tanah yang kering gitu kan, yang tidak baik gitu ya. Nah, tetapi karena ada penafsiran dari India dan Inggris itu, jadi konotasinya itu berbeda ya. Jadi yang dimaksudnya itu adalah belikar yang berbelit-belit, yang lebat, atau dalam artian hutan rimba atau hutan yang memang banyak pepohonan yang subur. Begitu. Selanjutnya ada latar belakang berdirinya Kerajaan Jenggala. Jadi latar belakangnya adalah karena tidak ada keinginan dari ayahnya jika kedua anaknya mengalami perdebatan dan perselisihan. Ayahnya yaitu Airlangga yang merupakan raja dari Kerajaan Kahuripan. Maka dari itu dipecahlah Kerajaan Kahuripan jadi dua bagian. Jadi maksud dari dari pernyataan ini itu, jadi sebelum adanya Kerajaan Jenggala ini ada kerajaan yang namanya Kerajaan Kahuripan. Nah, kerajaan ini dipimpin oleh Raja Airlangga. Jadi Raja Airlangga memiliki 3 anak ya, yang kedua putra, yang pertama yang keduanya putra, dua-duanya putra, yang satunya itu putri atau perempuan ya. Jadi yang perempuan ini atau putrinya ini itu memilih untuk bertapa di suatu daerah. Nah, sehingga ayahnya ini berpikir bahwa mungkin hanya kayak tahta atau kekuasaannya gitu ya, itu bisa diturunkan ke di antara dua anaknya. Cuman kan nggak mungkin kan kalau salah satunya, jadi makanya dipecahlah gitu agar mereka tuh sama-sama mendapatkannya begitu. Jadinya kan dipecah. Nah, dipecahnya ini menjadi dua bagian untuk anaknya. Yang pertama namanya adalah Mapanjigarasakan, itu tuh yang menjadi pemimpin di Kerajaan Jenggala ini. Selanjutnya yang kedua ada Kerajaan Panjalu atau Kediri. Nah, itu tuh rajanya namanya Sri Samarawijaya gitu. Jadi kan tadi kan dibilang bahwa ayahnya ini tuh kenapa sih dipecah. Nah, ini tuh sebenarnya bukan karena bukan karena biar ada yang menguasai lagi, atau ada yang istilahnya tuh kayak membantu mengurusi lagi gitu. Bukan itu, tetapi agar tidak adanya perselisihan atau perdebatan antar kedua anaknya gitu. Makanya dipecahlah menjadi sama bagian gitu. Tetapi nyatanya ada di sebuah prasasti itu menyebutkan ternyata
mereka itu jadi pokoknya itu ternyata mereka itu tetap mengalami perdebatan dan perselisihan begitu. Jadi tetap terjadi perang saudara begitu. Selanjutnya ada raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Jenggala. Jadi yang pertama ada Mapanji Garasakan pada tahun 1042 Masehi. Selanjutnya ada Alanjung Ayes. Ketiga ada Samarot Saha. Nah, jadi saat dipimpin oleh raja pertamanya yaitu Mapanji Garasakan, ini tuh termasuk ke kayak masa-masa kejayaannya gitu. Karena kerajaan ini memiliki bandar dagang yang besar sehingga sektor perdagangan dan pelabuhan berkembang pesat. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu tentang gimana sih keadaan sosial dan ekonomi di masyarakat di kerajaan Jenggala ini. Jadi mereka itu bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Untuk pertanian itu mereka akan bercocok tanam di sawah atau di ladang. Nah, yang ditanam itu ada umbi-umbian, padi, kacang-kacangan, dan lain-lain. Untuk peternakan itu mereka akan beternak sapi, kambing, ayam, kerbau, dan hewan lainnya. Selanjutnya kalau untuk perdagangan itu, jadi di daerah itu tuh termasuk pusat perdagangan ya. Jadinya banyak pedagang di berbagai daerah itu bertemu. Jadi karena pusat perdagangan jadinya jadi pusat bertemunya di pedagang di berbagai daerah juga begitu. Nah, jadi mereka itu akan memperjualbelikan kayak hasil pertanian, kerajinan, bahkan barang-barang dari luar negeri pun juga akan mereka jual belikan di situ begitu. Nah, selanjutnya ada fase kemunduran. Jadi kalau untuk fase kemunduran ini tuh karena runtuhnya kerajaan itu ditaklukkan oleh Sri Jayabaya, yaitu raja dari kerajaan Kediri atau Panjalu yang di masa itu terkenal dengan semboyannya yakni Panjalu Jayati. Jadi di sini itu kerajaan Jenggala itu mengalami kemunduran saat sudah berganti raja gitu ya. Jadi saat dipimpin oleh raja pertama yaitu Sri Samarawijaya itu Jenggala ini tuh tidak ada tanda-tanda kekalahan atau kemunduran. Nah, saat berganti raja menjadi Raja Sri Jayabaya itu ya sudah mulai mundur dan juga kalah gitu. Nah, jadi di sini ada tertulis semboyan Panjalu Jayati. Jadi Panjalu itu adalah nama kerajaannya tadi itu ya. Jadi Kediri itu sebelumnya juga namanya tuh Panjalu gitu. Jayati itu bisa dibilang bisa diartikan sebagai kemenangan. Jadi artinya ya berarti Panjalu itu menang gitu. Nah, menang dari siapa? Nah, ini disebutkan di prasastinya kerajaan Kediri yaitu Prasasti Banjar ya, Prasasti Banjaran. Nah, Prasasti Banjaran ini itu menyebutkan bahwa si Panjalu, kerajaan Panjalu ini tuh menang terhadap kerajaan Jenggala. Nah, makanya kenapa di sini tuh bisa disebutkan atau disimpulkan bahwa fase kemunduran kerajaan Jenggala itu karena sudah ditaklukkan oleh kerajaan Kediri, karena sudah ada di prasasti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada bukti peninggalan. Nah, jadi di sini saya mendapatkan 6 bukti peninggalan dari salah satu situs di sebuah aplikasi. Jadi yang pertama ada Prasasti Malenga. Jadi Prasasti Malenga ini
berisikan tentang pemberian anugerah status Sima kepada desa Malenga, karena desa itu membantu raja melawan musuhnya, yaitu Adi Linggajaya dari Tanjung. Selanjutnya ada Prasasti Kembang Putih. Jadi Prasasti Kembang Putih ini berisikan tentang kejadian kembang putih yang menyerang istana kerajaan Jenggala. Jadi meski Jenggala ini tuh diserang, kerajaannya ini masih memberikan julukan atau pujian kota pelabuhan kepada kembang putih di prasastinya. Selanjutnya yang ketiga ada Prasasti Sumengka. Jadi Prasasti Sumengka ini berisikan mengenai pemberian anugerah kepada desa Sumengka, karena desa ini itu sebagai desa perdikan. Ya, jadi desa perdikan, karena desa ini telah memperbaiki saluran air yang dahulu dibuat oleh Paduka Empuku atau Air Langga, di mana itu adalah ayahnya si raja pertama yang pernah memimpin di kerajaan Jenggala ini, yaitu Mapanji Garasakan. Selanjutnya yang keempat ada Prasasti Turun Hyang II. Jadi sebenarnya tuh bukti peninggalannya itu ada namanya Prasasti Turun Hyang II, tapi saya akan menjelaskan mengenai Prasasti Turun Hyang aja, jadi lebih umumnya gitu. Jadi prasasti ini tuh menjelaskan tentang pengesahan mengenai anugerah Mapanji Garasakan pada tahun 1044 terhadap penduduk desa Turun Hyang yang setia membantu Jenggala melawan Kediri. Jadi ini yang melawan Kediri ini berarti yang perang saudara ya, jadi bukan yang pas di Sri Jayabaya. Kalau yang Sri Jayabaya itu rajanya itu sudah jadi kerajaan itu sudah dipimpin sama Raja Samaratsaha. Nah, kalau yang Kediri yang pertama yang sama Sri Wijaya itu Samarawijaya itu tuh masih yang pertama juga, yaitu Mapanji Garasakan. Gitu ya. Jadi pembagian kerajaan yang dilakukan oleh Air Langga itu terkesan sia-sia. Ini ada di Prasasti Turun Hyang ya teman-teman. Jadi memang karena kan tadi kan menginginkan fungsinya atau alasan utamanya itu agar tidak adanya perselisihan, tapi ternyata tetap ada perselisihan. Jadi itu bisa dibilang kayak ya agak sia-sia gitu ya, tapi ya nggak apa-apa gitu, karena ya mereka berdua itu saudara ini tadi, kedua anaknya ini tuh masih memperebutkan kekuasaannya begitu. Selanjutnya ada Prasasti Banjaran. Jadi Prasasti Banjaran ini berisikan tentang pemberian anugerah dari Raja Mapanji Alunjung Ahyas atau raja kedua di kerajaan Jenggala ini. Itu karena telah berjasa membantu raja dalam usahanya untuk merebut kerajaan Jenggala. Jadi Raja Alunjung Ahyas ini memberikan anugerahnya kepada raja bawahannya di Banjaran. Jadinya kenapa ini prasastinya namanya Banjaran? Kayaknya sih begitu ya. Selanjutnya ada Candi Prada. Jadi Candi Prada ini terdapat di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tapi sayangnya candi ini tuh udah jadi tanah, sudah melebur, sudah tidak ada bentuknya lagi yang saya baca. Padahal dulunya ini ada ditemukan Arca Ganesha, Batara Siwa, Semar, Patung Kata, dan Lingga Yoni. Lumayan banyak ya teman-teman, tapi sayangnya sudah melebur habis begitu. Terima kasih sudah mendengarkan. Jadi di sini ada daftar-daftar pustaka yang mungkin di sini ada beberapa yang tidak saya cantumkan karena ya mirip-mirip
informasinya, jadi saya hanya ini kan yang benar-benar saya tulis aja, sama 6 peninggalannya itu tadi belum saya tuliskan. Jadi itu tuh apa namanya tadi, yang 6 peninggalannya ini tadi itu saya dapat dari kompas.com ya, tadi mungkin begitu. Jadi sini ada dari YouTube, TikTok, juga beberapa situs dari Google gitu. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan semoga jelas dan semoga bisa dimengerti dengan cepat, dengan benar. Semoga informasinya juga benar ya teman-teman. Maaf jika banyak kesalahan perbuatan, kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.